Saya juga minta masyarakat agar mengawal pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta. Karena undang-undang itu memang harus dibuat karena sudah ada undang-undang IKN. Tapi ada satu isi yang di situ sangat mengecoh kalau saudara tidak hati-hati. Yaitu Gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh Presiden langsung. Karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ itu akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden. Presiden menentukan 1. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di Bacain Berita bersama Bung Kameramen dengan teman dialognya. Silakan Bung Kameramen. Ya, alhamdulillah Bung Alfian, semoga Bung Alfian sehat selalu. Amin, amin. Ada berita yang sebetulnya tertutupi lah, yang menurut saya tetap bahaya juga gitu Bung Alfian. Jadi ini disampaikan oleh CNN Indonesia, judulnya adalah Poin-poin krusial RUU DKJ, Presiden tunjuk Gubernur Jakarta. Nah ini kan terkait nih Bu Alfian, karena kan sekarang kan sedang ramai, misalkan pertama PSI ini kemungkinan besar tidak lolos. Kemudian apakah dia akan dipaksakan lolos atau ngalah nih Bu Alfian, nggak lolos di Senayan, tapi pakai RUU DKJ ini. Nah kemudian kan sekarang juga lagi ramai nih Bu Alfian, Sahroni dan Ridwan Kamil. Mereka berebutan untuk ke Jakarta. Nah, jadi sebetulnya Jakarta ini kok saya melihat masih satu hal yang seksi atau menarik untuk menjadi perebutan, Bung Alfian. Berarti ini tanda-tanda IKN gagal atau Bung Alfian punya pandangan lain? Silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Buat pemirsa, mau dibolak-balik bagaimana, Jakarta ini adalah kota yang dimiliki oleh masyarakat dengan perjalanan panjang, dengan peristiwa-peristiwa berdarah, peristiwa-peristiwa heroik, peristiwa-peristiwa bersejarah. Jadi rasanya menganggap Jakarta sebagai sesuatu yang sepele menjadi tidak bisa diterima, apalagi belum itu si bocah, adiknya si bocah itu mau dijadiin gubernur Jakarta. Enak amat loh kan gitu kalau anak Betawi bilang. Jadi kata kuncinya mungkin buat Bung Kameramen, daerah khusus ibu kota Jakarta dengan segala kerendahan hati, dengan kesadaran diri, kesadaran sejarah, buat saya seorang Alfian Tanjung tetap ingin mengatakan Jakarta itu ibu kota negara kita. Nah, soal kemudian ada muncul perebutan antara Sahroni dan Ridwan Kamil dalam bentuk kontestasi, dan kemudian adanya RUU DKJ yang ujung-ujungnya akan memberikan posisi gubernur kepada si Kaisang. Sekali lagi buat pemirsa, ini kita tidak punya pilihan kecuali memang harus mengimpeach, ya, memecat dan melakukan tindakan-tindakan hukum secara konstitusional, secara berdasar hukum yang kuat, bahwa Jokowi sudahlah, Anda sudah tidak layak untuk diteruskan, terlepas pembelaan-pembelaan terlalu banyak, tapi intinya memecat Jokowi merupakan sebuah keputusan sejarah. Dia merupakan kemestian sejarah, dan artinya kita semua ingin mengatakan bahwa persoalan di negara ini bukan hanya milik kalian berlima, sebagaimana Faisal Assegaf mengatakan hal itu. Begitu Bung Kameramen. Iya, berarti Bung Alfian, kita bahas PSI mungkin di sesi yang lain, tapi berarti kita fokus dulu rebutan Gubernur Jakarta nih Bung Alfian. Nah, tapi ini kan sangat terkait lah ya dengan DKJ ini. Jadi yang dibahas oleh CNN ini Bung Alfian, ada poin-poin yang cukup krusial nih Bung Alfian. Presiden tunjuk Gubernur Jakarta.
RUU DKJ mengatur penunjukan kepala daerah Jakarta oleh Presiden. Nah, tapi dituliskan juga di sini, Bung Alfian. Namun, Jokowi menolak aturan usulan DPR itu. Dia ingin Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh warga. Ini poin pertama nih, Bung Alfian. Artinya walaupun Jokowi lip service pengennya Gubernur Jakarta dipilih, tapi kan kalau RUU ini disahkan, artinya dia akan mengikuti peraturan RUU ini, yaitu Gubernur ditunjuk oleh Presiden. Nah, kemudian Bung Alfian, kalau RUU ini disahkan, baru sah nih Bung Alfian, Jakarta tak lagi ibu kota negara. RUU DKJ mencabut status ibu kota negara dari Jakarta dan mengganti nama provinsi ini menjadi daerah khusus Jakarta. Nah, Bung Alfian, dari dua hal yang saya sampaikan tadi, saya kok tetap melihat ya Bung Alfian, Jokowi ini main dua kaki nih Bung Alfian. Artinya, dia ancang-ancang kalau IKN jadi, dan dia juga ancang-ancang kalau IKN batal. Artinya, dia juga pengen dong kalau misalkan IKN jadi, bisa nunjuk siapalah yang dia bisa tunjuk. Ini kok Jokowi kayak semeraut. Gimana Bung Alfian? Ya memang begini, dan itu kan lagu dia lagu ribet, lagu lama, lagu bohong, lagu lain di mulut, lain di prakteknya. Jadi dia bilang pengen dipilih itu biar kita nggak mempersoalkan otoriternya dia gitu. Dia kata-kata selama ini orang kan udah tahu yang namanya Jokowi itu ngomong tuh balik-balik. Iya. Kalau dia bilang pengen dipilih sebenarnya dia pengen nunjuk gitu kan. Ini buat Bung Kameramen, ibu kota negara kita adalah ibu kota daerah khusus ibu kota Jakarta. Rancangan undang-undang DKJ jelas masih berupa rancangan dan dia bisa ditolak dan tertolak. Insya Allah dengan adanya hak angket yang nanti berkembang menjadi hak interpelasi, maka wilayah ini akan mengarah kepada bentuk impeachment dan otoritas itu terputus dan cawe-cawe Jokowi selesai. Setelah ini Jokowi nggak bisa lagi seenaknya aja. Tentu memang orang akan menganggap remeh, tapi sekali lagi gelombangnya sudah terlalu luas. Jawa Barat sudah duluan. Jawa Tengah besok insya Allah terlihat persiapan yang sangat masif. Jawa Tengah dan sekitarnya ini untuk ada sebuah aksi bersamaan dengan yang di Lampung. Ya, Lampung, Jakarta, Jawa Tengah ini akan bersamaan untuk acara aksi yang berhubungan dengan menuntut atau memaksa atau menegaskan argumentasi kenapa Jokowi harus dipecat secepat mungkin dari Presiden Indonesia karena sudah terlalu menimbulkan komplikasi yang luas dan menimbulkan implikasi yang sangat membuat orang-orang bersedih, terluka dan punya tingkat kemarahan dalam konteks kesungguhan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim yang sudah boleh dibilang out-outan ya, udah centang perenang. Ya, intinya situasi hari ini situasi yang penuh dengan stimulan reaksi masyarakat yang luas dan saya punya bacaan secara sosiologis kelihatannya Jokowi harus siap-siap pulang ke Solo dan tidak akan dianggap sebagai pahlawan oleh orang Solo. Begitu Bung Kameramen. Aksi kesadaran kolektif terhadap sebuah penyelenggaraan yang semua kita sebenarnya sudah sangat memahami, teriakan-teriakan sudah tidak berarti, omongan-omongan sudah tidak didengar, karena ketentuan-ketentuan hukum sudah diterabas dengan terus-menerus. Iya, Bung Alfian. Saya jadi semakin yakin penting sekali Jokowi ini dipecat, karena menurut saya dia ikut campurnya terlalu dalam dan ini akan sangat dicatat oleh sejarah su'ul khotimah ya Bung Alfian, dia mau turun dari presiden. Nah Bung Alfian, yang pertama atau di akhir sesi kali ini saya pengen nanya, kalau misalkan, tetap saya Bung Alfian, saya tetap berpikir dengan asumsi IKN dibangun, artinya kan IKN akan lebih wah gitu ya Bung Alfian dengan Jakarta. Nah ini kenapa nggak kayak model Sahroni atau Ridwan Kamil, mereka rebutan gitu Bung Alfian, jadi kepala IKN misalkan gitu. Berarti kan bisa jadi pejabat-pejabat ini udah mencium nih Bung Alfian, bahwa memang IKN itu tanda kutip pun jadi, ya elah gitu doang gitu kira-kira Bung Alfian. Nah Bung Alfian, tambahan di akhir, jadi Bung Alfian di RUU DKJ ini menurut saya ada yang sangat berbahaya juga Bung Alfian. Jadi nanti kalau itu disahkan, tak ada pemilihan wali kota dan bupati Bung Alfian. Nah mungkin sebelumnya memang begitu ya Bung Alfian, ditunjuk oleh gubernur. Ya, tapi kalau di Jakarta betul. Tapi mungkin ada pertimbangan dari DPRD.
Mungkin ya, saya nggak tahu Bung Alfian. Nah, di RUU DKJ ini dituliskan, gubernur DKJ, nih gubernur yang terpilih dari DKJ itu maksudnya dipilih oleh presiden, tak perlu pertimbangan DPRD dalam menentukan wali kota dan bupati. Nah ini kan kalau pakai otak seuzon saya, misalnya Prabowo menang, Kaisang jadi gubernur Jakarta versi DKJ, bisa dong dia milih wali kota, bupati, kader PSI semua. Nah ini kan bahaya nih Bang. Karena di sini jelas tak perlu pertimbangan DPRD. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, kita lagi pusing nih hasil real count, kita lagi pusing orang rebutan Jakarta, tapi diem-diem nih ada yang ingin memaksakan RUU DKJ ini disahkan. Silakan closing ya Bung Alfian. Iya. Yang pertama, undang-undang DKJ, RUU DKJ ditolak total secara keseluruhan. Dia tidak prioritas. Itu pertama, lakukan penolakan, dan mungkin buat Bung Kameramen ada baiknya nanti Bung Kameramen juga katakanlah berkenan membaca lagi dengan kita khusus nanti bisa membuat tulisan atau membuat syuting video tentang bahaya undang-undang DKJ. Bahaya, karena bagaimanapun kalau bahasa kompromi saya, walaupun saya tidak mengakui, kalaupun ada ini normatif aja, apa perlu diperlakukan istimewa? Kan udah nggak istimewa, kenapa diistimewakan pola pengelolaannya? Iya. Ya kan? Ya berarti artinya undang-undang ini kita tolak yang pertama. Yang kedua, buat seluruh masyarakat Jakarta lakukan penolakan yang sistematis, yang masif, dan saya punya keyakinan karena warga Jakarta itu masih di atas 10 juta orang. Kalau mobilisasinya cukup baik dan kita bisa membahas ini, mendatangkan, dan memang pilihannya memang harus membuat Jokowi dipecat, Jokowi dihentikan, Jokowi disudahi, sudahlah Jokowi, kami muak, kami tidak suka lagi dengan Anda sudah tidak lagi menunjukkan kasih sayang pada rakyat Indonesia, Anda sudah semaunya sendiri, negara udah Anda buat seperti kerajaan, Anda sudah keterlaluan. Intinya seluruh masyarakat Indonesia harus diberikan kabar yang sesungguhnya, apa yang terjadi dan bagaimana watak seorang Jokowi yang kelihatan betul antroposentrisme dengan ideologi Jokowisme yang sering disebut-sebut oleh orang-orang PSI, gerombolan merah-merah itu, generasi merah milenial. Kita nyatakan jihad kita untuk gerakan politik hari ini dan ke depan terhadap siapa yang akan mengganggu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dengan pandangan-pandangan ateis komunis, dengan pandangan-pandangan liberalis yang tidak dikenal dalam konsep-konsep ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.